Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hamimah Zahra dari kelas 5G. Di video ini saya akan menjelaskan tentang manusia, lingkungan, dan sumber penghidupannya. Manusia tinggal dan hidup dalam lingkungannya. Mereka berinteraksi dengan komponen lingkungan fisik, baik biotik berupa tumbuhan dan hewan maupun abiotik berupa tanah, air, udara, dan lain-lain. Manusia juga berinteraksi dengan sesamanya atau lingkungan sosialnya, dan mereka juga mengembangkan nilai dan norma untuk mengatur interaksi tersebut. Dari interaksi tersebut, manusia menghasilkan kebudayaan dalam berbagai bentuk, baik berupa bahasa, teknologi, dan lain-lain. Pada awalnya, sebelum manusia mengenal teknologi, hubungan manusia dengan komponen lingkungan alam masih berjalan secara harmonis. Selain jumlahnya yang masih sedikit, manusia juga tidak berlebihan dalam mengambil sumber daya alam, sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang berarti. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya jumlah serta kebutuhan manusia cenderung bersikap eksploitatif atau berlebihan dalam mengambil sumber daya alam. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia memiliki kebutuhan, kemampuan, dan kebiasaan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Lalu lingkungan sosial. Lingkungan sosial bukan merupakan suatu gejala yang muncul secara kebetulan, melainkan karena adanya hubungan timbal balik antar anggotanya, baik dalam bentuk antar individu, antar kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Dalam lingkungan sosial terjadi interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih, di mana perilaku atau tindakan seseorang dapat mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki perilaku atau tindakan individu yang lain, ataupun sebaliknya. Interaksi sosial merupakan suatu proses sosial yang dapat bersifat merenggangkan dan mendekatkan. Dalam interaksi sosial terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Dalam lingkungan sosial terdapat nilai dan norma yang mengatur hubungan antar komponen tersebut agar lingkungan dapat terjaga dan terpelihara dari berbagai masalah dan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakatnya. Dengan nilai, masyarakat memiliki pedoman tentang apa yang dianggap baik atau benar dan dianggap buruk atau salah bagi kehidupan. Nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Norma yang ada dalam masyarakat merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Norma merupakan aturan bertindak atau berbuat yang dibenarkan untuk mewujudkan suatu cita-cita. Ada beberapa norma yang umumnya berlaku dalam kehidupan masyarakat, yaitu norma kesopanan atau etika, norma kesusilaan, norma agama, norma hukum, dan norma kebiasaan. Ada 2 jenis proses sosial yang muncul akibat adanya interaksi sosial, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif berupa kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan disosiatif berupa persaingan, kontravensi, pertikaian, dan konflik sosial. Tanah, air, udara, tumbuhan, dan hewan mempengaruhi kehidupan kita. Lingkungan alam adalah sumber penghidupan manusia. Lingkungan dapat memberikan sumber penghidupan bagi manusia agar manusia dapat bertahan hidup dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.